Siaga satu itu adalah satu kegiatan bagaimana menyiapkan personil TNI 100% ya, 100% dengan alutsistanya siap untuk digerakkan dalam menghadapi kemungkinan ancaman dari luar. Berarti persatuan menjadi kunci dong, Pak Sri ya, situasi kita hari ini. Oh jelas, makanya kita bilang kan, ketika Prabowo berani mengambil kebijakan, Artinya masyarakat hari-hari ini harus memahami kalau ada pergerakan pasukan atau kendaraan militer, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Bahwa itu atau kendaraan yang dianggap rawan, udah, dan mereka standby di situ. Oke. Dan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum dan sebagainya tetap menjadi tugas dari Polri ya? Oh iya jelas, nggak ada cerita sekarang. Oh. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan pergerakan oposisi kan Pak Sri ya? Nggak ada, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang pakar intelijen terkait dengan status siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Ada situasi apa di dalam negeri terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah? Saya akan langsung sapa Sri Rajasa Chandra. Pak Sri, terima kasih sudah di... Sama-sama. Ya. Ada info apa nih Pak Sri soal siaga 1 TNI? Apa perlu kita sampaikan juga nih? Kan rahasia. Ya memang kan kita lihat kemarin ramai ya. Persoalannya bukan karena siaga satunya. Karena bocornya TR itu ke publik. Ya, sebetulnya kan nggak boleh. Pasti di atas TR ada RHS pasti. Rahasia. Pasti. Kalau Telegram itu sifatnya rahasia. Tapi ketika itu muncul di publik, ini jadi pertanyaan. Ya nggak boleh lah lain kali seperti itu gitu loh. Karena kan ini kan bentuk pelanggaran loh. Berarti bahwa intelijen di TNI rapuh, ya kan? Pengamanan dokumen segala macam. Nggak bisa bocor sampai ke publik. Menurut Pak Sri kenapa bisa bocor? Ya, kali tadi saya khawatir gini loh. Ada semacam kebanggaan dari mereka ketika bocor gitu kan. Jadi dan gini loh, karena ini keseringan, jadi dianggap rutinitas biasa gitu. Padahal ini nggak boleh terjadi. Itu kan sangat rahasia, apalagi itu kan dokumen militer. Kalau sampai jatuh ke tangan musuh, sampai bohong. Konsekuensinya apa kalau bocor itu Pak Sri? Ya harus kena sanksi lah. Ya kan? Membocorkan rahasia militer kan. Apalagi untuk kesiapan menghadapi potensi ancaman. Ya nggak boleh terjadi itu. Harus ada sanksi itu, benar. Harusnya Mabes TNI mulai melakukan investigasi. Kenapa itu? Jangan terus dianggap biasa. Kemarin biasa. Nanti lama-lama kan antara yang bocor sama enggak dia nggak bisa bedain. Gitu, Pak. Oke. Kayak gitu. Nah, sebelum ke substansi ya. Iya. Ini kan kemarin sempat ada, nggak tahu bahasanya, miskomunikasi atau disinformasi ya, antara Kasat dengan Mabes TNI ini. Saya pikir awalnya sih memang miskomunikasi gitu ya. Kemudian diperhalus ya kan. Bahwa Kasat bilang, yang saya maksud adalah tidak ada penambahan satuan baru di dalam siaga 1 gitu loh. Nah, tapi ya itulah ya kan dinamika ya. Tapi yang jelas ya kan kalau saya lihat itu nggak boleh juga terjadi. Nggak boleh terjadi ketika kebijakan Panglima TNI atau keputusan Panglima itu kemudian disikapi oleh Kasat, nggak boleh. Insubordinasi itu. Insubordinasi. Iya, insubordinasi. Itu sebenarnya sanksinya. Nah, hal seperti begini jangan terus dibiasakan gitu loh, menjadi sebuah rutinitas yang kemudian tidak ada sanksi, nggak boleh. Oke. Tentara itu kan benar-benar harus gini. Kenapa? Makanya tentara harus mengambil tunduk kepada perintah. Karena tadi kan ketika perintah itu tidak dilaksanakan, bagaimana di lapangan? Oke, harus satu komando ya. Oh iya. Oke. Nah, Pak Sri, apa dampaknya publik? Karena kita masih ingat juga ketika Andika Panglima, Pak Dudung, Kasat. Kan situasi yang hampir sama juga terjadi tidak harmonis. Apakah sekarang terjadi juga antara Pak Agus Subianto dengan Pak Ruli? Betul. Itulah akhirnya menyebabkan berkembangnya rumor. Buat tentara ini nggak solid sekarang, gitu loh. Ini kan bahaya. Kalau misalnya legitimasi publik terhadap tentara itu turun, gimana? Gitu. Padahal kita sistem pertahanan kita itu sistem rata loh, mengandalkan rakyat. Tapi ketika rakyat tidak percaya, bagaimana? Senjata begitu-gitu aja. Ya. Terus kemudian yang paling penting dukungan rakyat sekarang. Ya. Dihadapkan oleh berbagai kelemahan TNI, dukungan rakyat paling penting. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi sekarang ini terjadi penurunan legitimasi akibat dari tadi itu. Adanya kesimpang siuran ya kan, yang dianggap bahwa ini semacam ketidakpatuhan bawahan kepada atasan. Gitu loh.
Disharmoni ya. Iya, disharmoni, betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke siaga 1. Apakah memang sekarang kita situasinya sudah pada titik itu, Pak Sri? Ya, kalau kita melihat bahwa inilah mungkin siaga 1 yang pertama kali diterapkan, yang disebabkan oleh kerawanan geopolitik global ya, terutama perang Israel dengan Iran. Nah, ini kemudian TNI melihat perlu adanya kesiapan pasukan agar tidak terdadak, sekaligus juga uji coba dari kemampuan TNI. Nah, maka itu disiapkan siaga 1. Nah, kenapa siaga 1? Karena kita lihat ya, kalau kita tidak bisa memprediksi perang ini, bahkan ada analisa bahwa perang ini akan semakin meluas. Contohnya misalnya gini, kapal fregat Iran yang sedang berlayar di Samudra Hindia, itu ditorpedo sama kapal selam Amerika, hancur kan? Itu dekat tuh jaraknya sama kita, dekat Sri Lanka. Nah kemudian orang lupa melihat bagaimana Amerika menggelar personilnya di Asia Pasifik. Di Darwin ada pasukan marinir, Australia. ya, yang operasional. Kemudian di atas Aceh ya, itu entah pulau apa, pulau kecil Inggris punya. Itu juga menjadi pangkalan militer angkatan udaranya Amerika kerjasama sama Inggris. Nah disitulah pesawat-pesawat pembom Amerika ditaruh. Kemudian di Singapura ada floating deponya untuk melayani armada ketujuhnya mereka, perbaikan, logistik segala macam di situ. Dan di Filipina. Nah ini pangkalan ini sangat dekat sekali dengan Indonesia. Ketika terjadi perang yang meluas, tidak menutup kemungkinan jadi sasaran Iran. Ini akan mengganggu perbatasan kita. Oleh karenanya sangat tepat sekali kalau disiapkan siaga 1 hari ini. Dan perlu ketahui bahwa siaga 1 berbeda dengan penerapan darurat militer. Darurat militer adalah keputusan politik. Kalau ini adalah hak prerogatif Panglima TNI dalam rangka menyiapkan pasukan untuk siap untuk menghadapi situasi apapun. Jadi seluruh pasukan dan alutsistanya. Nanti ada lagi, ada siaga 2 juga ada, Pak. Kenapa ini kita tetap siaga 1? Memang karena menghadapi situasi global ini kan kekuatannya besar, Pak. Jadi harus tetap siaga 1. Jadi 100% personil TNI yang jumlahnya 690 kalau nggak salah ribu kan, itu harus siap dengan peralatan alutsista. Sampai truk harus ada bensinnya penuh, truk pengangkut segala macam gitu. Kesiapan logistik segala macam. Nah sekarang ini sedang berjalan. Sekarang mungkin kalau nggak salah sekarang sudah masuk ke kedudukannya pengamanan objek vital nasional segala macam. Nah, di samping itu juga sebagai antisipasi terhadap perkembangan global yang berdampak kepada situasi nasional seperti misalnya kelangkaan bahan bakar, kenaikan bahan pokok nanti menjelang lebaran kan tidak mendukung terjadinya situasi yang tidak menguntungkan. Itu juga termasuk evakuasi WNI luar negeri di daerah konflik. Ya. Jadi di dalam telegram itu sudah disebutkan. Jadi BAIS nanti bertanggung jawab. Karena apa? BAIS membawa atas pertahanan. Jadi sekarang ini sudah diperintahkan atas pertahanan di wilayah Timur Tengah membuat rencana kontingensi evakuasi. Itu ada tuh di dalam. Jadi rencana kontingensi menghadapi situasi kontingensi untuk evakuasi sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya Atan tidak punya dokumen itu, kena dia. Gitu. Oke, ini jadi sebuah keputusan yang tepat ya? Tepat ya. Oke. Satu lagi, karena siaga 1 itu tidak boleh mengganggu aktivitas publik sehari-hari. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tetap biasa berjalan. Ini adalah kepentingan internal TNI. Gitu. Oke. Bagaimana masyarakat harus memahami bahwa siaga 1 itu jangan diasosiasikan sesuatu yang menyeramkan atau situasi yang menegangkan. Betul. Nah inilah makanya perlunya sikap proaktif dari penerangan ya, Mabes TNI maupun Mabes Angkatan kan, untuk memberi kejelasan. Ketika misalnya ada pengerahan pasukan, tapi dalam rangka menduduki satu titik yang sudah ditentukan ke sana. Nah ini harus dijelaskan sama Pak. Jangan terus masyarakat melihat ada rombongan konvoi kendaraan militer, apalagi kendaraan berat militer tanpa ada kejelasan. Dan hari ini juga sudah mulai ada pertanyaan. Padahal apa tentara tuh? Ya. Jadi dia pikir siaga 1 itu siap untuk perang gitu. Padahal enggak, bukan itu. Nah ini perlu peran aktif daripada penerangan. Sosialisasi. Iya sosialisasi. Jadi setiap gerakan pasukan itu harus diinfokan kepada masyarakat. Bahwa tanggal berapa itu. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Oke. Dan siaga 1 kali ini lebih karena faktor situasi global. Ya, situasi global dan potensi kerawanannya yang mendekat di perbatasan Indonesia. Gitu. Karena kita lihat kan bagaimana Iran begitu efektifnya menghantam semua pangkalan-pangkalan militer Amerika di luar, di wilayah Timur Tengah khususnya kan. Nah, kalau ini meluas tidak untuk mungkin ini menjadi sasaran juga. Potensi itu besar nggak, Pak Sri? Ya besar sekali lah pasti. Bagi Indonesia? Oh pasti. Karena ini berada di luar perbatasan kita, apalagi Singapura. Ya. Itu basis armada ke-7 loh. Kalau itu dihantam lumpuh armada ke-7. Kemudian marinir. Darwin. Di Darwin. Dan itu besar sekali kekuatan marinir dan siap operasional.
Kemudian pangkalan pesawat pembom di atas Aceh. Saya lupa namanya Oke. itu. Nah, itu dia. Oke. Secara kekuatan militer kita gimana, Pak Sri? Sebetulnya kekuatan militer kita kalau di ASEAN kita terbesar dari jumlah personil 690 sekian kan, hampir mendekati 700.000 personil kan, terbesar. Artinya kita kan bukan mengedepankan, misalnya kayak angkatan laut kita Blue Water Navy yang siap invasi ya, kita enggak, kita selalu sebatas menjaga kedaulatan kan. Tapi kalau misalnya ada upaya-upaya yang mengganggu di wilayah perbatasan, rasanya kita mampu untuk mengantisipasi. Dan satu hal ya kan, dukungan rakyat jangan lupa. Karena kan di dalam sistem Karate itu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ini harus dipelihara, kepercayaan rakyat kepada TNI. Gitu. Oke, sehingga TNI-nya harus solid dulu. Solid, ya betul. Jangan kayak kemarin gitu. Iya, begitu aja udah disharmoni, bagaimana memberikan perintah perang gitu kan. Itu tadi kan, itu kan hal simpel. Tapi kalau udah mendelegasikan perintah perang kemudian terjadi disharmoni, kacau. Oke. Ini situasi berarti situasi regional ya, Pak Sri ya, tidak hanya Indonesia kan. Artinya kawasan Asia Pasifik, lebih khusus lagi Asia Tenggara, ASEAN. Iya. Kita mengantisipasi ya konflik yang di Timur Tengah ini yang berdampak kepada regional kita, gitu loh. ASEAN ini, karena ada sasaran-sasaran, ada titik-titik rawan yaitu pangkalan militer Amerika. Gitu loh. Pak Sri, bagaimana dengan potensi gejolak di dalam negeri? Artinya tadi ada objek-objek vital, kedutaan-kedutaan besar, misalnya simbol-simbol Amerika Serikat atau negara-negara sekutunya. Nah, potensinya gimana? Nah, di sinilah harusnya Prabowo lebih peka ya dalam melihat konteks ini gitu. Karena begini, ketika kita bicara masalah Israel Palestina itu sangat sensitif. Karena kembali lagi pada sentimen agama nantinya kan gitu. Nah, ini sudah berkembang di dalam negeri gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo peka dalam melihat ini. Bagaimana cara mengantisipasi ini gitu loh. Jangan sampai ya kan sikap politik luar negeri Prabowo memicu ya kan, sentimen keagamaan di sini. Wah, itu berarti itu. Belum lagi persoalan nanti kelangkaan BBM ya kan. Tingginya bahan pokok. Nah, kalau ini terjadi akumulasi, saya nggak bisa bayangin. Ini benar-benar people power akan terjadi. Bener, amen. Akumulasi. Iya. Ya, kalau ini dibiarkan gitu ya. Makanya sedini mungkin, sesegera mungkin Prabowo mengambil sikap yang berpihak kepada kepentingan Republik ini, ya kan, terus tetap mengedepankan politik bebas aktif gitu aja. Beberapa upaya kan sudah dilakukan misalnya kemarin bertemu dan bukber dengan para ulama dan sebagainya. Itu belum cukup juga, Pak? Belum lah, ya kan. Sekarang ini yang jelas kalau istilah anak muda bilang gambar kamu Gusti, ada gambar ada bukti, ya kan, dibuktikan gitu loh, ya kan. Ya, Jelambar Kampung Gusti. Iya, ada gambar, ada bukti gitu loh. Jadi konkret. Harus konkret ya kan. Karena gini, publik sekarang ini udah cukup lah, ya kan. Dinabobokan dengan kebohongan, dengan janji-janji, dengan sabar. Sekarang ini udah bukan saatnya lagi nih, Pak. Betul. Karena apa? Secara ekonomi terhimpit, ya kan. Apalagi secara politik, ya kan. Secara hukum juga. Nah, ini akumulasi bubar, benar. Makanya persoalan Prabowo mengambil keputusan politik luar negeri seperti ini dampaknya luar biasa. Oke, Pak Sri, siaga 1, ada yang mengaitkan ini akan membatasi aktivitas masyarakat sipil. Nah, tolong dijelaskan, Pak Sri. Begini ya, siaga 1 itu adalah prosedur komando internal, gitu loh. Internal, tidak ada kepentingannya dengan masyarakat sipil. Karena apa? Siaga 1 itu adalah satu kegiatan bagaimana menyiapkan personil TNI 100% ya. 100% dengan alutsistanya siap untuk digerakkan dalam menghadapi kemungkinan ancaman dari luar. Nah, ini internal, nggak ada lagi. Tapi nggak ada. Maksudnya TNI akan membatasi, nggak ada. Jadi inilah yang berbeda dengan darurat militer. Gitu loh. Ketika darurat militer itu keputusan politik. Kalau ini hak prerogatif Panglima TNI dalam rangka menyiapkan personil TNI untuk menjaga kedaulatan negara ini tanpa ada kepentingan aktivitas sipil. Nggak akan bersentuhan. Bagaimana tuh? Kita hanya misalnya penebalan di objek vital nasional, kirim pasukan itu. Kemudian apa? Perbatasan kita kirim. Kemudian seluruh pasukan di markas. Nggak boleh dikeluarin, nggak boleh ada cuti, nggak boleh ada izin, nggak boleh. Yang ada dinas luar ditarik. Yang tidak mendapat perintah pendahuluan menjaga objek vital harus ada di markas, nggak boleh pulang. Dengan posisi siap tempur, senjata, peluru tajam segala macam, dan kendaraan harus full. Termasuk pesawat tempur juga? Iya, pemanasan pesawat tempur, ya kan? Semuanya.
Makanya di sini kan bilang kan kita lihat ya, ada beberapa poin nih kan dalam Telegram ya. Ada pengarahan Panglima Komando Utama Operasi Pangkotama Op. Itu terdiri dari ya kan. Nih, Kogab Wilhan 1 sampai 3. Terus Kostrad, Koarmada RI, Koops Anut, Nas, Pus Hidrosal, Kodam, Kopassus, Kolin Lamil, dan Marinir gitu loh. Itu semua itu kan. Terus Komando Pertahanan Udara Nasional itu terdiri dari Komando Pertahanan Sektor Udara Nasional, kemudian Satuan Radar TNI, Satuan Rudal Arhanut, kemudian unsur pesawat tempur. Nah, ini semua beserta peralatannya harus siap. Artinya apa? Siap digerakkan. On call. Iya. Maka dari itu tidak ada personil TNI yang kelayapan. Nggak boleh. Kalau di siaga 1 ya kan, mereka yang belum dapat perintah mereka harus di markas. Atau mereka harus di kantor. Dan mereka tidak akan bersentuhan dengan aktivitas masyarakat sipil. Nggak akan. Terakhir maling aja kalau ada. Iya benar, ya kan? Itu nggak benar udah. Karena siaga 1 itu 100% personil. Nah, kemudian ada lagi siaga 2 50%. Gitu loh. Kalau nanti situasi sudah mulai landai diturunkan lah siaga 2. Nah, jadi personil dikurangi. Sekarang 100% ya? 100%. Full ya? Nggak bisa. Dan artinya masyarakat hari-hari ini harus memahami kalau ada pergerakan pasukan atau kendaraan militer, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Bahwa itu dikhawatirkan ada sesuatu ya, gitu ada satu gejolak. Enggak, bukan. Itu hanya dalam rangka pengerahan pasukan ke titik-titik yang tentu nggak bisa ke objek vital gitu loh, ya kan? Ke perbatasan atau ke daerah yang dianggap rawan. Udah, dan mereka standby di situ. Dan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum dan sebagainya tetap menjadi tugas dari Polri ya? Oh iya, jelas. Nggak ada cerita antara. Betul. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan pergerakan oposisi kan Pak Sri ya? Nggak ada benar. Kalau kita lihat memang nggak ada. Karena siaga 1 itu domainnya adalah kedaulatan. Ketika kedaulatan terusik, siaga 1 harus dilakukan. Itu aja. Untuk menjaga kedaulatan aja. Jadi nggak ada oposisi atau bukan. Gitu. Baik, berarti persatuan menjadi kunci dong Pak Sri ya, situasi kita hari ini. Oh jelas, makanya kita bilang kan, ketika Prabowo berani mengambil kebijakan luar negeri seperti itu, dia nggak lihat, ya kan, soliditas di dalam negeri seperti apa. Dukungan publik. Iya, ketika ini jadi ketika kekuasaan Prabowo kemudian atau kepercayaan publik tereliminasi, ini nggak akan ada apa-apanya, Pak. Dan dunia juga pasti lihat, gitu loh. Artinya apa? Ya akhirnya bahwa Prabowo sosok pemimpin yang tidak punya bargaining power gitu loh. Kan stabilitas di dalam negeri itu salah satu bargaining powernya seorang pemimpin. Tidak mengakar. Iya, artinya gini loh, stabilitas di dalam negeri ya. Seperti misalnya Prabowo nih. Ketika stabilitas di dalam negeri mau ekonomi, politik ya, artinya tidak guyup. Nggak ada bargaining power buat Prabowo dalam mengambil langkah kebijakan luar negeri gitu loh. Jadi ya sekarang yang terjadi seperti ini, kan? Di luar negeri diobok-obok, dalam negeri di dalam negeri apalagi dihujat habis. Nah sekarang kalau kita lihat kan, kenapa ini bisa terjadi? Kalau saya melihatnya gini, ini pemerintah salah baca nih, salah membaca pergeseran paradigma geopolitik global berawal dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS kemarin. Karena apa? Ini kalau kita bicara memahami geopolitik dengan pendekatan ontologi, bukan dengan pendekatan seperti intelijen sekarang, siapa ketemu siapa, di mana, kapan, nggak begitu. Gitu. Jadi kalau pendekatan ontologi, apa yang ada sekarang ini, terus kemudian apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi peluang, gitu. Nah ini nggak dilihat, hanya sebatas seperti intelijen dalam mengambil keterangan, siapa ketemu siapa, terus di mana, kapan, gitu. Kalau di dalam wartawan ada kan when apa segala macam. Ya, 5W1H. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Sehingga begitu Indonesia mengambil keputusan masuk dalam BRICS, itu kan analisnya begini. Pada saat Amerika itu kan ekonominya drop, ya. Maka muncullah blok ekonomi baru yang dipandang ini sebagai satu peluang, betul. Padahal salah. Begitu ekonomi Amerika turun, kemudian Trump masuk, berubahlah nasionalisme Amerika yang agresif, yang ekspansionis, kan nggak ada cerita loh. Amerika. Namanya Amerika First 2.0. Ya. Artinya begitu. Right or wrong is my country, nggak ada cerita. Nggak ada lagi namanya aliansi internasional, udah nggak dipandang dia. Yang penting kepentingan nasional Amerika. Nah, ketika itu muncul, Indonesia, wah, main-main. Apalagi kemudian BRICS itu mengedepankan program dedolarisasi. Untuk melawan petrodolar. Tahu nggak? Harus kita baca gini loh. Kepentingan vital Amerika, ya kan?
Artinya kepentingan nasional dan kepentingan luar negeri Amerika yang apa namanya vital interest ketika ekonomi Amerika diganggu. Artinya apa? Dia bisa sampai nurunin pasukan. Nah kalau kita lihat program BRICS itu mengganggu kepentingan ekonomi Amerika banget kan. Nah ini nggak dibaca gitu loh. Makanya Trump benar-benar marah terhadap Prabowo. Akhirnya apa? Ya tadi tarif perjanjian tarif gila banget. Ada 211 Indonesia sale, Indonesia harus. Hanya 9 Amerika harus. Artinya kepentingan jadi kewajiban Indonesia di perjanjian ada 211. Amerika menang banyak lah. Amerika menang banyak gitu loh. Itu salah satu tekanan. Kedua, saya pikir ketika Indonesia juga harus masuk BOB, ya, itu juga semacam buah simalakama. Artinya ada tekanan dari Amerika, lu nggak masuk ke tekanan ekonomi itu, masuk. Walaupun resikonya, masuk lah ya. Itu lah. Semua diawali dengan salah baca. Ngeri kan? Nah, Salah baca, salah langkah. Udah pasti. Ketika dia salah baca, pasti salah langkah. Makanya saya bilang tadi kan, makanya kenapa Allah tuh menurunkan wahyu pertama kepada Muhammad, ya kan, Iqra, baca. Artinya baca itu kan telaah, analisa, ya kan, teliti, kan. Itu dia. Nah ini tidak terjadi. Dan sekarang di mana Menteri Luar Negerinya nggak jelas lah. Iyalah. Ini fatal loh, ini fatal. Baru kali ini terjadi kebijakan luar negeri Indonesia yang mengakibatkan Indonesia berada di killing ground. Tinggal dijorokin aja nih. Dan itu mempengaruhi situasi domestik ya? Udah jelas, ya kan? Maka itu Indonesia berada di killing ground. Di luar negeri begitu, di dalam negeri. Kan jadi orang kan akhirnya. Oke. Pengaruh juga ke trust publik kepada pemimpin ya? Jelas. Nah ini tadi, ketika kebijakan politik luar negeri Indonesia bersinggungan dengan persoalan Israel dan Palestina, di dalam negeri isunya apa? Agama. Ini bahaya. Nggak bisa ditawar tuh. Bukan lagi isu sengketa wilayah. Isu agama yang sekarang muncul. Ini Prabowo harus baca ini dong. Pak Sri, apa yang terjadi tadi itu memang murni gerakan dari Pak Prabowo atau dikaitkan ada yang menjerumuskan dengan kebijakan-kebijakan tadi? Enggak. Inilah ambisi egonya Pak Prabowo dalam menentukan politik luar negeri. Gitu. Artinya apa? Dia mengakibatkan kurangnya masukan atau kurangnya sebagai apa namanya penyeimbang gitu ya. Sehingga keputusan pun akhirnya blunder. Dan ini nggak main-main. Nah inilah psikologisnya Prabowo, sikap perilakunya dia yang ego ketika bicara, menganggap bahwa dia kecil di luar negeri kan, sekolah dari SD di luar negeri dan cara berpikirnya pun Western gitu ya. Dan dianggap dia mudah membaca bicara soal luar negeri, padahal enggak. Kalau baca geopolitik kan berbeda. Orang-orang di sekitar Prabowo? Ya itu tadi gitu loh. Jadi gini loh, ada culture komunikasi yang terbentuk di lingkungan Prabowo. Yaitu apa? One way traffic. Nggak ada two way. Gitu. Sehingga apa? Semua keputusan Prabowo ya, hanya didasari oleh cara berpikir dia. Nggak ada. Makanya ketika seseorang sekarang menjabat yang dulunya adalah berada di lingkungan internal Prabowo, ya begitu. Entah. Ya artinya ya boleh dibilang ya sebenarnya. Ini bahaya. Ini terbukti dari masalah keputusan luar negeri aja. Oke. Kembali ke soal siaga 1, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih agar masyarakat bisa lebih paham terkait kebijakan yang diambilnya? Tentang apa? Ya, tentang situasi global yang dikaitkan dengan situasi dalam negeri. Ya, seharusnya begini ya. Prabowo ini kan sekarang mencoba untuk menerima masukan dari mana-mana. Sebetulnya ada solusi yang sangat win solution buat Prabowo. Artinya kalaupun Prabowo ngambil keputusan ini tidak kehilangan muka. Satu aja, masalah BOP. Ya. Kita kedepankan DPR. Karena ya kan di dalam pasal 11 Undang-Undang 45 semua keputusan presiden maupun di luar harus mendapat persetujuan DPR. Ini kan tidak dilakukan nih. Ya? Nah sekarang dorong dong DPR ke depan untuk menganulir ini. Sehingga Prabowo tidak kehilangan muka. Ya kan? Keputusan ini tidak disetujui oleh perwakilan rakyat. Ya, maka saya mundur. Gitu loh. Keputusan parlemen? Iya. Iya. Karena kalaupun diteruskan, ya kan? Juga inkonstitusional loh. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 45. Karena melanggar pasal 11. Gitu. Jadi inilah solusi paling baik. Dan Prabowo nggak akan kehilangan muka. Justru di mata rakyat Prabowo benar-benar berjalan di atas konstitusi. Itu aja sebenarnya. Mudah sekali, nggak terlalu sulit. Asal turunnya egonya lah. Oke, secara intelijen apa yang perlu diantisipasi Pak Sri? Ya? Secara intelijen apa yang perlu diantisipasi kondisi hari ini?
Yang jelas siaga 1 ini juga sudah bagian daripada early warning ya. Artinya eh, harus intelijen hari ini harus lebih tajam lagi kan mengedepankan apa namanya aktivitas early warning kan, deteksi dini cegah dini, kemudian ya kan memberi kontribusi ya kan yang positif terhadap para pemangku kebijakan yang terlibat dalam keputusan-keputusan luar negeri gitu loh. Ini harus intelijen strategis harus bermain gitu. Sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan atas berbagai masukan secara komprehensif. Jadi pokoknya pada intinya begini, intelijen dalam situasi seperti ini harus proaktif, harus jemput bola. Diminta atau tidak diminta, memberi masukan terus-menerus pada pimpinan. Dari aspek ekonomi, apa yang perlu diantisipasi, Pak Sri? Satu ya, kelangkaan bahan bakar. Kedua, kenaikan yang signifikan bahan bakar. Maka saya menyarankan kalau perlu ya kan, dibuatlah strategi work from home untuk ASN 4 hari kerja aja. Ya, dan ini pasti akan menciptakan efisiensi penggunaan bahan bakar. Kan? Saya pikir itu yang paling penting. Jadi pemerintah harus berani ngambil langkah di luar kotak. Seperti kasus COVID ini kita bisa keluar kok. Dari situasi seperti itu. Pak Sri, situasi di Timur Tengah kali ini apakah bisa menimbulkan tumbuhnya kelompok-kelompok radikal atau menghidupkan kembali sel-sel radikal yang sudah mati? Yang jelas menurut saya ya. Kenapa? Karena ini kan suatu tindakan yang boleh dibilang sangat biadab ya terhadap eksistensi sebuah negara Islam di Timur Tengah yaitu Iran. Nah inilah akan memicu ya kan apa sentimen keagamaan yang akan diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi teror seperti itu. Ini pasti. Kita lihat aja ya kan Hizbullah, Lebanon, kemudian di Houthi ya. Ini kan semakin muncul. Nah, ini pasti akan diikuti oleh gerakan-gerakan Islam yang lain, Islam radikal lain. Dan perlu waspadai, tidak menutup kemungkinan di dalam negeri juga akan ketika Presiden Prabowo tidak mengambil langkah cepat. Ketika sentimen persoalan agama ini dibiarkan. Kayak gitu. Berarti Pak Prabowo berkejaran dengan waktu ini? Oh jelas, nggak main-main. Jadi seperti siapa menabur angin, dia menuai badai gitu kan. Itu dia. Jadi harus cepat, taktis, dan tepat ya? Iya, jelas. Pak Sri, terima kasih. Sip. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Sri Rajasa Chandra, pakar intelijen ya, terkait dengan situasi di dalam negeri setelah Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan telegram atau perintah siaga 1 untuk pasukan TNI guna mengantisipasi kondisi di kawasan Timur Tengah dikaitkan dengan situasi di dalam negeri. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Sri, terima kasih. Matur suwun.